Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Oke, udah sekitar 6 hari aku belum upload video karena kemarin sibuk banget ya, ketabrak urusan lebaran lah biasa ya. Oke, sekalian ngucapin minal aizin wal faizin buat kalian semuanya, semoga lebaran kali ini memberi nuansa baru buat hidup kalian yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Ya, langsung aja di video kali ini aku akan sedikit review minimalis, review simple aja buat Sony Xperia AC atau XZ4 Compact. Ya, HP ini tuh limbah Jepang ya, HP bekas dari Jepang alias bukan HP resmi. Jadi kalau kalian beli HP ini, ya banyak banget resiko sebenarnya sih. Dengan mengeluarkan budget sekitar 1,5 juta untuk harga bekas ya, HP dari Jepang yang dulunya itu sekitar 6 jutaan ya, ini seri bukan ala-ala mantan flagship, tapi ini kelas mid range aja di tahun 2019. Flagshipnya kala itu adalah Xperia One. Ya, apakah recommended dibeli dipakai di tahun 2021? Pertama aku akan ngomongin masalah desain dan body. Ya, HP ini tuh menurut aku sebagai pengguna HP compact, ya ini bagus banget sih, ukurannya itu cuma 5 inch dengan rasio layar yang sudah kekinian 18:9. Untuk kategori HP compact ini termasuk ramping dan compact, terus feel gripnya juga enak banget karena frame samping itu ngebulet. Kalau ngomongin build quality ini masih dari bahan material plastik aja untuk backdoor sama frame samping, tapi untuk frame atas dan bawah ini sudah dari metal. Kerasa banget kalau HP-nya didiemin itu dingin banget. Ya, untuk tampilan depan ini sudah terlindung Corning Gorilla Glass 4. Ya, masih ada bezel tebel di atas dan di bawah, di samping kanan kiri itu udah, tapi karena ini rasio 18:9 ini ngebuat HP-nya bener-bener enak banget, di feel gripnya bener-bener wah gila sih. Kalau kalian butuh HP yang minimalis, ukurannya enak dibawa kemana-mana, dimasukin kantong, wah ini gila dari segi desain dan body. Untuk build quality ya tadi seperti tadi aku bilang, ya biasa aja sih, nggak solid-solid banget, masih dari plastik, tapi ya sudah lah ya. Ya, kedua aku akan ngomongin masalah dari segi layar. Ini adalah sebuah kelebihan yang aku rasakan setelah menggunakan HP ini hampir 1 bulan. Ya, kalau kita lihat spesifikasi emang masih pakai IPS LCD ya, bukan ala-ala Super AMOLED atau layar OLED dari iPhone. Tapi untuk resolusinya emang udah Full HD Plus, mungkin itu ngebantu banget ya. Resolusi 1080 pixel kali 2160 pixel, kerapatan di 480 ppi, hampir 500 ppi. Refresh rate emang 60 Hz, tapi mungkin karena resolusi dan kerapatan yang udah tinggi ngebuat HP ini tuh gambar dan kualitas layarnya berasa make HP flagship, serius. Ini layarnya tajam banget, warnanya juga bagus, terus kayak apa ya, detail-detail warna yang dikeluarkan itu berasa adem. Kalau buat scrolling juga termasuk smooth meskipun belum 120 Hz. Dan untuk view angle-nya, ini asli gila, dimiring-miringin ini nggak ngeredup-ngeredup ala-ala kayak HP murah biasanya di rentan harga yang sama di HP baru. Untuk brightness juga dibawa ke outdoor juga ini mampu. Layar bagus ditambah lagi dengan UI yang udah pakai Android terbaru, salah satu Android terbaru, maksudnya Android 10 Queen. Jadi ngebuat HP ini nggak kalah fitur dengan HP zaman now, misalnya dark mode atau fitur mode gestur. Ya kayak gitu, banyak fitur yang lainnya juga. Oke, dan selanjutnya aku akan ngobrolin masalah performa nih. Ya, performanya apakah lebih baik dengan HP baru yang harganya sama? Ya, ini pakai Snapdragon 630, emang bukan ala-ala mantan flagship di Snapdragon 800-an, 835, 845, 820 yang panas banget itu. Tapi kalau aku pakai sendiri, mungkin karena dipadukan dengan RAM yang sudah 4 GB dan internal 64 GB, OS Android yang terbaru, buka tutup aplikasi di HP ini berasa smooth-smooth aja. Dan meski bukan nggak secepat, mungkin ada yang nanya kayak sama XZ1 Compact cepet mana, bagus mana. Ya kalau dari segi performa lebih kenceng di XZ1 Compact, tapi ini juga nggak jelek banget kalau kita bandingin dengan HP baru zaman sekarang yang masuknya juga kelas entry level. Buka tutup aplikasi masih nyaman-nyaman aja, dan ya nggak ada lag-lag yang begitu parah, meskipun kadang ada juga kayak starter buka ulang aplikasi, kadang sih. Tapi ya kalau aku gunakan
buat medsos-medsos ringan ini nggak ada masalah. Kalau buat gaming gimana bang? Ya langsung aja aku simpulkan kalau buat gaming sebenarnya HP ini nggak recommended, nggak cocok karena alasan pertama layarnya kecil, terus alasan kedua baterainya kecil. Alasan ketiga chipsetnya ya B aja, Snapdragon 630 itu nggak ngebut-ngebut banget kalau buat medsosan aja nggak sekenceng limbah Jepang yang mantan-mantan flagship. Dan aku juga bukan kadang tapi kemarin juga masih suka ngegame Mobile Legend, cuma nggak aku rekor di sini. Itu ya biasa aja, sama kayak HP entry level zaman sekarang yang pakai MediaTek Helio G35 mungkin, terus ada kayak Snapdragon 450, performanya mirip-mirip aja, nggak kencang-kencang banget nggak di sini. Next, selanjutnya aku akan bahas masalah kualitas audio speaker. Ya, meskipun HP-nya kecil, tapi ini udah pakai audio speaker dual stereo speaker. Ya, posisinya juga di depan, di atas, di bawah, ini bagus banget. Jadi suara yang dihasilkan langsung menghadap ke kita. Untuk kualitasnya kalian coba bisa dengarkan audio berikut. Kalau menurut aku sih kualitas audio speakernya lebih bagus dibanding HP zaman sekarang, HP baru di rentan harga yang sama. Volumenya keluar, bassnya keluar, detailnya juga cakep suaranya. Terus untuk masalah perkameraan gimana? Ini terlihat minimalis banget, cuma satu kamera. Ya di zaman sekarang pasti dibully kalau kita tongkrong-tongkrongan di sebuah tempat yang kameranya udah banyak-banyakan. Ya kameranya cuma 12 megapiksel, untuk fitur-fiturnya juga minimalis banget. Jelas kalah dengan HP zaman sekarang dari segi fitur, misalnya kayak ultra wide depth sensor, terus lensa makro. Di sini cuma ya ada fitur-fituran lah kalau kalian bisa obrak-abrik dikit kayak slow motion. Terus ini kerennya itu di bagian video guys. Videonya itu bisa rekam mentok 4K atau Full HD di 60 fps dan bisa distabilisasi. Soalnya di Sony Xperia yang sebelum-sebelumnya itu kalau 4K sama 60 fps itu stabilisasinya dimatikan hanya mentok standar. Untuk kamera depannya ini resolusi 8 megapiksel, tapi ada fitur tambahan kayak lensa yang bisa dilebar-lebarin, lebar kayak lensa kamera action seperti itu, dan ini juga bisa rekam video. Ya untuk kualitas foto di cahaya yang cerah ini sih cukup bagus, bisa bersaing banget dengan HP zaman now. Misalnya kualitas warnanya kalian bisa melihat ini warnanya benar-benar ngangkat guys. Ya warnanya hidup banget, juga masih natural, nggak aneh-aneh ataupun overexpose yang kayak rada lebay, rada kayak banyak efek. Ini adem warnanya, hijaunya hijau dan warnanya pokoknya kalian bisa lihat aja dan nilai. Meskipun dynamic range raja kurang luas di sini, untuk foto low light masih banyak noise emang, tapi sekali lagi warnanya ada guys, nggak burik-burik banget dan detailnya juga ya lumayan sih. Kalau untuk masalah foto selfie menurut aku B aja ya. Gambarnya kurang detail, terlalu soft, tapi untuk warnanya udah cukup bagus, natural, nggak terlalu putih-putih banget, nggak. Dan ada lensa lebar yang ngebuat kita bisa dapat foto yang lebih luas atau foto bareng-bareng seperti itu. Dan ini adalah tes dari kamera belakang untuk perekaman video maksimalnya yaitu 4K dan sudah ada stabilisasi. Ya di Xperia AC ini beda dengan Xperia XZ1 dan yang lain-lain, biasanya itu kan kalau 4K sama 1080/60 fps itu stabilisasinya mentok di standar, tapi di sini sudah ada stabilisasi di resolusi begini guys. Ya ini untuk hasilnya juga menurutku cukup stabil ya. Untuk karakter warnanya juga masih terlihat natural, nggak overexpose ya. Ya coba kalian lihat nih. Ya ini pencahayaan sore hari di belakang rumah. Cuma nggak bagusnya di Xperia AC ini adalah dari fokusnya guys. Fokusnya ini lambat banget, kalian bisa melihat nih. 1, 2, 3. Iya, ini fokusnya nggak cepet. Nah itu kadang lama, kadang juga miss fokus. Oke, dan sekarang untuk percobaan di resolusi paling nyaman biasanya buat
record video itu 1080 pixel 30 fps dengan stabilisasi yang jelas sudah bisa aktif. Kalau 4K 4K dan 1080 60 fps saja udah stabil, apalagi di 1080 30 fps. Kalian bisa menilai stabilisasinya, ini bagus banget. Oke, dan sekarang untuk hasil kamera depannya di resolusi maksimalnya 1080 pixel. Ada fitur tambahan di kamera depan, yaitu lensanya bisa dibuat wide angle seperti itu, dan sekarang aku akan coba. Kalian bisa melihat perbedaannya. Angle-nya sekarang segini ya. Kalau dicoba kalian bisa melihat nih kan, lebar banget. Jadi mirip-mirip kayak GoPro. Ini sih bagus sih. Soalnya di kamera depan angle luas itu kan jarang ya, biasanya ditambah stabilisasi itu malah ke crop, sedangkan di sini bisa dilebarin. Untuk warnanya dari tadi aku suka banget, audio mikrofonnya juga menurut aku cukup bagus. Itu aja sih yang aku tangkap di Xperia AC ini. Fokusnya kurang bagus ya emang ya. Kita lanjut, masalah fitur ini sudah cukup komplit. Misalnya ada NFC dan IP68. Kalau masalah sensor juga sudah ada, kayak sensor kompas, gyroscope juga sudah ada. Ya, untuk sensor tahan air IP68-nya ini bisa masuk air kalau HP-nya masih bener ya. Kalian bisa cek di kode HP Sony, bisa dicek sensor pressure-nya. Lanjut, ini yang terakhir kita akan ngomongin masalah baterai. Ya, baterainya itu kecil ya, karena HP-nya compact. HP compact rata-rata baterai kecil 2700 mAh di sini. Menurut aku sudah termasuk awet untuk kategori HP compact loh ya. Kalau kita bandingin dengan HP zaman now yang baterainya hampir ada yang 7000 mAh sih, ini termasuk boros. Ya, screen on time rata-rata penggunaan pribadiku itu sekitar 5 jam dengan jaringan data. Kalau pakai jaringan WiFi itu bisa nyampai 7 jam. Dengan masa pakai dari pagi sampai malam cukup. Dengan penggunaan ringan, tapi aku sendiri ini kaum rebahan, jadi kayak HP-an terus, tapi nggak ngegame. Mungkin kalau buat ngegame rada berat dikit, satu hari 2 kali ngecharger. Untuk pengecasannya ini sudah USB Type-C, ngecas 0 sampai 100% udah termasuk cepet, yaitu 1 jam 20 menitan. Ya, sekarang saatnya closing dan memberi kesimpulan apakah HP ini worth it, recommended dibeli dipakai di tahun 2021, dan HP ini tuh cocoknya buat siapa. Ya, kalau melihat harga 1,5 juta kalian nyari spek, sebenarnya HP ini nggak worth karena ada kayak XZ1 atau XZ2. Tapi kalau kalian nyari kenyamanan, nyari hal-hal yang simple dibalut dengan paket yang komplit, ini bagus sih. Desain compact, ramping, layar udah bagus banget, UI software udah cukup upgrade kekinian, dan perekaman video udah bagus. Hal yang biasa adalah performa sama baterai. Ya, selebihnya kalian bisa komen aja bebas, dan bye.